Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan malam hari ini kembali hadir di hadapan Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami ada sebagaimana ada. Biarlah Tuhan kasih-Mu selalu ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Kau memberkati kami, melindungi kami dari di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Karena kami perlu kasih-Mu, kami perlu perlindungan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, memahami besarnya kasih Tuhan itu tidaklah mudah hanya di ucapan saja. Memahami besarnya kasih Tuhan itu jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Di dalam Efesus 3 ayat 8-19 berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam kepenuhan Allah." Jika besarnya benda-benda serta makhluk yang ada di dunia kita lihat secara kasat mata, itulah ciptaannya, itulah kebesarannya. Apapun yang kita lihat, karena itu mungkin memperkirakan bahwa antara kasih itulah yang menjadi pemikiran kita. Nah, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menuliskan bahwa ia berdoa agar mereka bersama-sama dengan segala orang percaya dapat merasakan kasih Kristus. Paulus pada saat itu tahu bahwa jemaat Efesus mengalami kesulitan untuk memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalam kasih Kristus. Ya, jika mereka yang melihat Yesus disalibkan belum tentu bisa mengerti arti pengorbanannya, apalagi mereka yang hanya mendengar beritanya. Karena mereka tidak melihat pengorbanan Kristus dengan mata kepala, mereka tentunya lebih sukar untuk memahami atau mengukurnya. Jika tanpa bimbingan Tuhan, karena itu ia berdoa agar mereka dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bagi sebagian orang percaya, memang kasih Tuhan adalah suatu yang kurang nyata. Mereka mengharapkan, menghayalkan kasih-Nya dalam bentuk nyata seperti materi dan kesehatan. Dan jika itu tidak terlihat, mereka mudah kecewa dan putus asa. Namun Paulus menggunakan ukuran manusia lebar, panjang, tinggi, dan dalam untuk membayangkan besarnya kasih Tuhan. Tetapi sudah tentu kasih Tuhan tidak dapat diukur dengan akal pikiran kita manusia. Nah, apa yang menjadi memahami besarnya kasih Tuhan selama kita hidup di dunia? Memahami besarnya kasih Tuhan itu adalah bagaimana kita bersekutu dengannya, bagaimana kita mempunyai hubungan yang erat. Malam ini, jika kita merasakan adanya kesaksian akan kasih Tuhan dalam hidup kita, biarlah Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kita. Kita yang seharusnya binasa karena dosa kita, sekarang mendapatkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Adakah sesuatu yang lebih besar dari kasih-Nya? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu dalam Roma 5 ayat 8. Biarlah renungan singkat ini kita diingatkan kembali bahwa memahami besar kasih-Nya Tuhan itu bukan hanya dalam ucapan, bukan hanya dalam terlintas begitu aja, tetapi tingkah laku kita bahwa kasih Tuhan benar-benar ada di tengah-tengah kita dan diperlukan pada saat ini. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu, kami diingatkan bahwa besar kasih Tuhan adalah besar sungguh-sungguh yang kami perlukan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan selalu melekat di hati kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu memikirkan, memahami apa kasih Tuhan itu dalam hati kami. Biarlah prioritas kami hidup dalam Engkau ya Tuhan, dalam penyembahan. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin.